Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reksila Jumendra, NIM 25201003 dari PT Kalimat C. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi atau materi UAS saya mengenai itu berjudul e-business. Nah, baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai e-business itu, yang mana e-business itu melibatkan proses bisnis yang mencakup seluruh rantai nilai, pembelian elektronik dan manajemen rantai supply. Nah, pemrosesan order elektronik, penanganan pelayanan ini pelanggan dan bekerja sama dengan yaitu yang bekerja sama dengan mitra bisnis. Nah, dari standar teknisnya juga khusus untuk e-business itu memfasilitasi pertukaran data antara perusahaan. E-business ini solusi perangkat lunak yang memungkinkan integrasi proses perusahaan intra dan inter bisnis. Nah, yang mana bisa kita simpulkan itu e-business itu dapat dilakukan dengan menggambar, disimpulkan itu bisa e-business itu bisa digunakan dengan menggunakan website, internet, intranet, ataupun dengan beberapa kombinasi dari semuanya dari situs-situs yang ada di dalam bisnis gitu. Nah, di sini saya menjelaskan itu pada dasarnya itu pelanggan elektronik pada bisnis itu yaitu pada proses pembelian mentransfer. Nah, atau berbentuk produk, jasa ataupun informasi melalui jaringan komputer. Nah, termasuk dengan internet juga bisa berinfak dari berbagai perspektif termasuk proses bisnis. Nah, peran aktivitas online ini di industri besar telah mengalami penggeseran ke arah efisiensi dan mendukung proses bisnis dasar daripada peran aslinya penjualan online sebagai bagian dari penawaran produk gitu. Nah, bisa saya contohkan dari beberapa daftar model yang saat ini banyak digunakan dalam e-business, yang mana salah satu daftar modelnya itu bisa berupa e-shop, e-commerce, e-announcement, email, e-action. Nah, itu adalah satu-satunya salah satu beberapa contoh bisnis pada saat ini. Untuk beberapa contohnya lagi itu dalam klasifikasi e-business itu bisa berdasarkan penyedia dan ke konsumennya. Dalam klasifikasi e-business itu, di sini dikatakan itu klasifikasinya, saya bilang dengan e-business itu dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang dan atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi, dan salah satu juga aplikasi teknologi internet yang merambah dunia bisnis internet pada saat ini. Salah satunya yaitu e-business pada saat ini, yaitu contohnya itu berupa jasa pada saat ini seperti jasa yang ada pada diri kita sendiri seperti jasa pembuatan desain, jasa web atau jasa-jasa lainnya. Itu merupakan salah satu contoh bisnis yang ada pada saat ini. Jadi setiap bisnis itu tidak harus mencakup seperti penjualan dan juga hal-hal yang berkaitan di dunia maya. Namun bisnis juga mempunyai ruang-ruang lingkup tersendirinya untuk saat nanti untuk bisa dikembangkan pada zaman-zaman tertentu seperti zaman-zaman sekarang ini. Nah, dari ruang lingkup tersebut, salah satunya kita bisa mengembangkan produknya dan pengembangan usaha yang kita punya, seperti pengembangan usaha-usaha apa yang kita punyakan, baik usaha eksternal maupun usaha internal pada saat ini. Jadi usaha-usaha tersebut bisa kita kembangkan dengan secara menyeluruh, secara spesifik dengan mengandalkan apa yang ada pada dunia nyata atau dunia internet pada saat ini. Baik dilakukan secara step by step ataupun secara sinkron gitu. Nah, baik, di sini pada masa sekarang ini
Hal ini bisa dilakukan sebagian besar melalui teknologi berbasis web, memanfaatkan jasa internet. Nah, contohnya itu kita bisa menggunakan jasa desain. Nah, jasa desain itu biasanya kita lakukan pada saat orang meminta desain dari mulut ke mulut, seperti COD gitu. Namun di saat pada saat sekarang ini jasa-jasa desain itu bisa kita temukan pada saat di internet gitu. Seperti contohnya itu adalah Shopee. Nah, Shopee tersebut bisa kita temukan jasa-jasa di dalamnya seperti jasa desain gitu. Ataupun jasa-jasa pembuatan pamflet, jasa-jasa pembuat video editor. Nah, itu merupakan jasa-jasa yang ada pada Shopee gitu. Dan itu memanfaatkan teknologi berbasis web yang terdapat pada internet gitu. Nah, dengan itu salah satu contohnya yang saya berikan tadi, jadi dapat dikatakan era kemajuan teknologi saat ini itu internet tuh sudah menjadi satu komponen gitu. Nah, suatu komponen yang penting bagi setiap makhluk hidup untuk dapat berinteraksi dengan dunia luar. Jadi untuk saat ini, walaupun pada saat dulunya kita menggunakan bisnis melalui dalam satu negara ataupun kota, provinsi atau satu pun kabupaten, namun sekarang ini kita sudah bisa mencakup seluruh dunia dengan salah satunya itu dengan memanfaatkan situs-situs yang ada di dalam internet seperti e-commerce ataupun e-shop atau mall gitu. Nah, disitulah kemajuan teknologi saat ini yang menguntungkan dan internet menjadi satu komponen yang penting bagi setiap individu untuk dapat berinteraksi dengan dunia luar gitu. Nah, bisa dikatakan kemudahan itu ditawarkan yang mana mampu menjadikan suatu tren bagi masyarakat modern. Nah, pada saat ini mereka malas untuk melakukan keluar rumah untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa dikatakan itu sangat tidak bagus, atau saat ini adalah kemalasan dunia maya gitu. Nah, di suatu tren masyarakat saat ini, tren bagi masyarakat modern yang ada semakin hari itu semakin sibuk dengan modern seperti urban lifestyle, yang mana style-style yang pada saat ini sangat marak di dunia maya. Nah, sekarang ini dengan memanfaatkan urban style tersebut, mereka dapat mengakses apa saja yang dapat mereka akses dan apa saja yang akan mereka beli dengan melakukan akses internet di dunia maya gitu. Para pelaku bisnis itu pun saat ini mulai menggunakan jasa internet sebagai salah satu pendorong terciptanya suatu proses bisnis yang limitless gitu, atau limited edition. Maaf, bukan limited edition, namun jasa-jasa unlimited gitu, yang tidak terbatas gitu. Jadi yang mana yang mana membagi dunia menjadi penyedia atau produsen dan konsumen ataupun klien. Nah, bisa saya klasifikasikan e-bisnis ini dalam beberapa kategori. Di sini saya memberikan beberapa e-bisnis kategori, yang mana pertama customer to business gitu. Di era .com pada saat ini, atau bisa dibilang http://.com gitu /com, itu merupakan salah satu contoh website atau domain yang kita bisa gunakan untuk membuat salah satu situs website kita pada saat ini. Misalnya kita ingin membuat salah satu situs website, dan seperti contohnya situs mencakup seperti di mana bisnis teknologi pada saat ini atau aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang. Jadi dan informasi yang dilakukan itu secara elektronik gitu. Jadi tidak dilakukan secara money to money, COD atau face to face, tidak bertemu langsung gitu. Jadi bisa dilakukan di dunia nyata, di dunia maya.
Nah, di e-commerce ini pada salah satunya itu misalnya Amazon. Nah, Amazon itu berupa juga e-commerce uh, yang mana itu merupakan suatu set di mana teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui internet itu. Jadi interaksi itu dilakukan dalam elektronik dan perdagangan barang dan pelayanan informasi tersebut dilakukan secara elektronik. Jadi tidak melakukan face to face ataupun tatap muka, yang mana nantinya face to face tersebut tidak memberatkan konsumen ataupun penyedia jasa layanan. Nah, di sini saya bisa katakan yang pada bisnis itu merupakan suatu implementasi pertukaran barang dan jasa melalui medium elektronik. Nah, di dalam medium elektronik ini dia itu menggunakan konsep e-bisnis. Suatu perusahaan itu dapat menurunkan total biaya pengeluarannya gitu. Nah, total pengeluaran operasional tetap lebih jauh, banyak potensi sumber pendapatan baru ditawarkan oleh konsep e-bisnis ini, yang mana konsep e-bisnis ini sebenarnya dia menggunakan media elektronik daripada bagusnya itu menggunakan media elektronik gitu, daripada dia menggunakan dengan metode-metode lama dengan tatap muka atau face to face tersebut gitu. Nah, nah di sini juga untuk dapat di sini juga nah untuk dapat menangkap dimensi ruang bisnis itu di sini ada beberapa cara yang kerap dipakai dalam menggunakan bisnis itu dengan menggunakan 4W. Nah, di sini ada dimensi-dimensi 4W. Yang pertama itu bisa saya bilang dengan yang pertama itu dimensi. Nah, di sini banyak orang yang mengira dimensi bisnis itu sama dengan e-commerce gitu. Yang mana secara prinsip pengertian bisnis itu jauh lebih luas dibandingkan e-commerce gitu. Nah, di situ letak apanya gitu. Bahkan secara filosofis pun di sini e-commerce itu merupakan bagian dari bisnis. Jika e-commerce banyak menfokuskan diri pada aktivitas atau mekanisme transaksi yang dilakukan secara elektronik digital, e-bisnis juga memiliki wilayah yang jauh lebih luas, yang mana e-bisnis itu dia mencakup seperti perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional, yang mana dia bisa mencakup semua apa yang saja di setiap kota, bahkan suatu negara, tanpa terminimalisir satupun gitu, yang mana jauh lebih luas, termasuk dalamnya aktivitas relasi antara dua macam atau dua entiti perusahaan yang berbeda di suatu negara. Misalnya negara satu bisnisnya pertukaran informasi antara perusahaan pesaing dengan para usahanya dan sebagainya itu gitu, yang mana adanya internet ini telah memungkinkan perusahaan untuk menjalin komunikasi langsung maupun tidak langsung gitu ya, dengan berjuta-juta bahkan membayar entity. Dalam kata lain di sini bisa saya katakan itu membayar pelanggan, mitra, pesaing atau pemerintah yang ada di dalam suatu tempatnya, yang di dalam tempatnya atau yang dilakukan pada dunia maya gitu. Kemudian ada yang dimensi kedua, itu dimensi yang kedua itu dimensi Wu gitu. Nah, dimensi Wu ini siapa saja yang terlibat di dalam e-bisnis. Tentu semua orang pasti terlibat dalam e-bisnis itu.
yang mana semua pihak atau entiti yang melakukan interaksi dalam sebuah sistem bisnis atau serangkaian proses bisnis merupakan pihak-pihak yang berkepentingan gitu dalam ruang lingkup bisnis. Nah, paling tidak ada 7 klasifikasi entiti yang kerap dipergunakan dalam menginstruksikan yang mana pada bisnis itu paling tidak ada 7 klasifikasi entiti yang kerap dipergunakan dalam mengilustrasikan bisnis masing-masingnya itu. Ada contoh itu agen, kemudian contohnya bisnis, kemudian customer, kemudian itu ada device, ada employee, kemudian family, dan government gitu. Nah, contohnya adalah sebuah aplikasi tipe e-commerce B2B B2C yang mana itu merupakan aplikasi tersebut itu merupakan contohnya itu adalah sebuah aplikasi tipe e-commerce B2C yang mana itu merupakan mekanisme hubungan perdagangan antara sebuah perusahaan dengan para pelanggannya gitu, atau tipe G2G yang mana itu menghubungkan dan dari dua buah negara ya untuk permasalahan ekspor impor, atau yang menghubungkan antara dua peralatan canggih yang teknologi informasinya itu sebuah perusahaan penjual barang kebutuhan rumah tangga dengan berbagai keluarga. Jadi dalam ekspor impor itu memerlukan yang namanya seperti surat menyurat gitu. Jadi tidak seperti bisnis-bisnis yang lainnya yang mana mengandalkan sebuah teknologi informasi atau internet gitu. Nah, kemudian ada dimensi yang ketiga, yaitu dimensi yang ketiga ini yaitu dimensi where gitu. Nah, di mana hampir semua orang yang mempertanyakan di mana sebenarnya kegiatan bisnis dapat dilakukan dalam e-bisnis. Nah, di sini mungkin saya bisa menjawabnya sangat singkat dan tepat gitu. Itu di mana saja sejauh pihak yang berkepentingan memiliki fasilitas elektronik atau digital sebagai kanal akses. Jadi selagi fasilitas itu ada baik di setiap konsumen atau setiap orang, maka apa saja yang akan diakses itu pasti bisa diaksesnya gitu untuk melakukan bisnis gitu. Nah, berbeda dengan bisnis konvensional, di mana di sini di bisnis konvensional ini di mana itu transaksinya itu biasa dilakukan secara fisik di sekitar perusahaan, jadi tidak menggunakan bisnis elektronik atau internet, jadi sekitar perusahaan saja gitu. Jadi yang secara fisik itu sekitaran perusahaan yang bersangkutan gitu ibaratnya. Maka dalam bisnis itu ya interaksi yang dapat dilakukan melalui berbagai kanal akses gitu. Seperti di rumah, yaitu di rumah itu seorang ibu dapat menggunakan telepon atau web TV untuk berkomunikasi dengan perusahaan penjual produk atau jasa gitu. Di kantor contohnya seorang karyawan dapat menggunakan yang namanya perlengkapan komputer atau fax di mobil. Kemudian seorang mahasiswa dapat menggunakan handphone atau padnya atau tablet saja untuk melakukan hubungan dengan siapa saja, bukankah sekedar semboyan mulut atau cuman kata-kata mulut saja yang dilontarkan gitu. Tetapi tidak menjadi kenyataan di dalam implementasi bisnis apa saja yang akan dilakukan gitu. Nah, itu salah contohnya where gitu, dimensi where tersebut. Kemudian ada dimensi yang terakhir di sini yaitu ada dimensi why. Ya, dimensi why ini kenapa? Nah, disinilah pertanyaan yang terakhir yang sering dipertanyakan pada pelaku bisnis itu, yang mana salah satunya pelaku bisnis tradisional, yang mana pelaku bisnis tradisional ini adalah mengapa para praktisi bisnis di seluruh dunia sepakat untuk mengimplementasikan bisnis segera mungkin sebagai model bisnis di
masa mendatang gitu. Nah, penerapan konsep bisnis itu secara efektif tidak saja menguntungkan perusahaan, karena apa? Karena banyaknya komponen biaya tinggi yang dapat dihemat gitu, tetapi justru memberi kesempatan perusahaan untuk meningkatkan level pendapatan mengoperasikan bisnis sebagai perusahaan bisnis sebagai melihat berbagai peluang dan celah bisnis baru yang ada pada saat ini. Itu apa saja bisnis baru yang ada pada zaman sekarang ini. Nah, di sini saya juga mencontohkan, contohnya itu ada bisnis plan. Di bisnis plan itu sebuah bisnis akan berjalan dengan baik jika seorang pelaku bisnis menjalankan dengan signifikan. Nah, di sini contohnya di sini saya mengibaratkan dengan pekerjaan tidak direncanakan dengan baik. Berarti 50% itu pekerjaan itu itu sudah dilakukan. Jadi 50% dilakukan, kemudian 5% lagi tidak dilakukan gitu. Jadi 50%, 5%, jadi berbanding 50/50 gitu. Di sini ada beberapa langkah untuk buat sebuah bisnis plan. Di sini saya melakukan langkah pertama itu melakukan evaluasi. Tentu sebelum kita melakukan bisnis apa akan kita mulai, tentu kan kita akan melakukan evaluasi apa saja terlebih dahulu gitu. Seperti pada lingkup sekitar, apa target konsumen kita, apa pesaing, kemudian mitra apa saja yang ada di sekitar kita, dan lain-lain sebagainya gitu. Kemudian kita akan menentukan yang kedua itu ada menentukan tujuan terhadap bisnis yang akan dijalankan gitu. Nah, kita tentukan terlebih dahulu tujuannya. Tidak hanya melakukan kita membuat bisnis kemudian kita tidak paham apa akan tujuan dari bisnis kita tersebut. Jadi kita harus paham terlebih dahulu apa tujuan kita dari membuat bisnis tersebut dan apa yang akan yang kita tuju dengan pencapaian dari bisnis kita telah kita buat tersebut gitu. Nah, ibaratnya itu yang kita bisa kaitkan dengan nomor 3 dengan membuat pengukuran itu sebagai modal, sumber daya manusianya, kemudian terhadap target yang akan ditentukan itu adalah kaitannya yang nomor 2 yang telah saya bacakan dengan tujuannya itu gitu. Nah, kemudian selain itu ada kerangka bisnis plan secara umum. Nah, secara umum itu mungkin secara umum komponen utama dalam menyusun sebuah bisnis plan itu untuk urutan prioritasnya bergantung pada usaha yang akan kita jalankan. Nah, jadi bisnis plan ini bergantung pada usaha apa yang akan kita jalankan gitu. Di sini saya memberikan satu komponennya. Yang pertama itu eksekutif summary atau ringkasan. Yang mana kita menulis pada bagian akhir cukup 1 atau 2 halaman saja gitu. Jadi bisnis kita itu kita tulis bagaimana akhiran yang akan kita capai dari tujuan bisnis. Yang pertama itu ada eksekutif summary atau ringkasan. Nah, pada eksekutif summary atau ringkasan ini di sini ditulis pada bagian akhir cukup 1 atau 2 halaman ringkasan seperti apa tujuan toko kita nantinya, apa bisnis kita nanti apa, dan apa saja hal yang akan kita eksekusi dalam pembuatan bisnis kita nantinya gitu. Nah, itu merupakan eksekutif summary atau ringkasan daripada komponen pertama gitu. Kemudian deskripsi perusahaan, kita legalkan dokumen pendiriannya terlebih dahulu. Bagaimana kita sejarah mendirikan perusahaan tersebut, bisnis tersebut, kemudian perencanaan pada awal pendirian, kita merencanakan mendirikan bisnis tersebut atau perusahaan tersebut, apa yang kita rencanakan, kita legalkanlah terlebih dahulu perusahaan yang kita telah didirikan tersebut gitu. Kemudian ada produk atau layanan. Nah, di produk atau layanan ini kita menjelaskan apa yang akan kita jual gitu. Fokus pada manfaat pelanggan. Misalnya pelanggan pada zaman saat sekarang ini membutuhkan yang namanya teknologi dan informasi. Pasti membutuhkan dalam mengaksesnya membutuhkan namanya pak. Yang ketiga itu ada produk dan layanan. Nah,
Di produk dan layanan ini kita menjelaskan apa saja yang akan kita jual gitu. Kita harus fokus pada manfaat pelanggan gitu. Nah, misalkan pada saat zaman sekarang ini pelanggan tentu membutuhkan yang namanya akses internet. Nah, di dalam akses internet itu pelanggan otomatis akan menemukan yang namanya yang mana pelanggan tidak memungkiri akan membutuhkan yang namanya paket internet. Nah, itu adalah manfaat dari apa yang dibutuhkan oleh pelanggan gitu. Jadi bermanfaat untuk pelanggan gitu. Nah, kemudian itu ada analisis pasar. Kita harus mengetahui pasar kita sendiri, kebutuhan pelanggan kita apa gitu. Kita harus paham pelanggan kita itu butuhnya apa, di mana mereka. Contohnya mereka pada saat ini, pada saat sekarang dan saat dulu tuh pasti berbeda. Otomatis kita akan mengikuti pada saat sekarang ini apa yang dicari-cari oleh pelanggan kita pada zaman sekarang ini, ya kita bisnis kita seperti pada saat zaman sekarang gitu. Bagaimana merangkul atau merangkul mereka sendiri gitu. Kemudian itu ada strategi dan implementasinya. Jadi jadilah spesifik, sertakan manajemen untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan dan anggaran. Berapa pelaksanaannya, bagaimana gitu, anggarannya bagaimana, nanti di kemudian hari apa yang harus dilakukan dengan pemasaran yang akan dilakukan oleh bisnis kita nantinya. Kemudian ya kita bikin tim manajemen gitu. Nah, di tim manajemen kita sertakan latar belakang dan anggota kunci. Tim-tim kita itu merupakan karyawan dari apa saja yang ada di belakang dari kita nanti suksesnya, seperti manajemen, tim-tim apa saja yang nantinya akan ada pada kita gitu. Kita bikin latar belakang dari tim-tim kita tersebut gitu. Bisa kita bikin anggota tim kunci, strategi personil, dan kita rincikan secara rinci-rincinya tim dari latar belakang kita gitu. Kemudian rencana keuangan. Nah, di rencana keuangan ini ya kita sertakan laba rugi, berapa pendapatan kita gitu. Kemudian uang kasnya gitu. Kemudian neracanya, impas analisisnya, kemudian asumsi, kemudian rasio bisnis. Jadi berapa dapat kita dari bisnis-bisnis yang kita buat gitu. Nah, pada akhirnya ya kita akan membuat yang namanya dalam sebuah bisnis itu konsep virtual office. Nah, dimana konsep virtual office itu dikembangkan karena adanya pengaruh dari otomisasi di lingkungan pabrik gitu. Dengan adanya otomatisasi itu sebuah pabrik menjadi lebih produktif. Kemudian juga sumber daya yang ada di suatu pabrik itu dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang produktivitas kerja karyawannya gitu. Nah, otomatisasi ini kemudian diadopsi untuk dikembangkan di lingkungan kantor ya, kemudian dengan dikenal istilah office automation gitu. Nah, bagaimana kita mengembangkan konsep virtual office ini dari pertamanya awalnya berdiri, kemudian bagaimana rancananya, kemudian rancangannya, ini itunya, kemudian kita kembangkan jadi beberapa hal, dan kemudian hal tersebut kita analisis lagi. Kemudian setelah kita analisis, hal-hal tersebut akan di kemudian hari akan berkembang dengan semestinya. Jika sudah berkembang dengan semestinya, kemudian kita itu akan menunjang produktivitas kerja karyawan yang kita punya. Nah, di produktivitas kerja karyawan yang kita punya tersebut, semua akan terstruktur dengan sangat baik dan tidak mungkin terminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan dalam sebuah bisnis kita. Nah, itu yang dinamakan konsep virtual office. Nah, di dalam konsep virtual office itu dia juga menjelaskan bagaimana kedepannya dikembangkan di lingkungan di kantor gitu. Jadi di dalam kantor juga dikembangkan yang namanya konsep virtual office, yang nantinya bagaimana karyawan-karyawan kita itu paham dengan manajemen yang telah kita buat gitu, sebagaimana latar belakang mereka dan di mana mereka diletakkan di office atau kantor-kantor yang setelah terstruktur nantinya gitu. Jika sudah terletak dengan semestinya, mereka juga akan paham bagaimana mereka akan
bekerja dengan semaksimal mungkin dengan sesuai kemampuan dari atau kinerja yang mereka dimiliki sesuai latar belakang dari sertifikat atau hal-hal yang mereka punyakan pada saat mereka melamar gitu. Nah, itu konsep virtual office bagian kantor. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.